حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa qudwatina wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pagi hari ini kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesempatan hidup di hari Ahad. Kemudian kita juga hari ini diberikan tanda kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa semangat untuk bermajlis ilmu. Karena kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bi khairan", barang siapa Allah menghendaki kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan memberikan kemudahan untuk memahami agama atau semangat belajar agama. Jemaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Tes. Tema kita terkait dengan musibah tidak semuanya bersumber dari dosa gitu ya. Kenapa ini penting kita bahas? Supaya kita tidak gampang suudzon kepada orang-orang yang terkena musibah gitu ya. Kadang-kadang kita melihat ada orang terkena musibah langsung ada sedikit terbesit. Nah itu pasti kemarin banyak dosanya. Gitu ya. Nah, pernah kita bahas bahwa musibah itu bagian dari materi ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Dari 4 materi yang diberikan kepada kita, salah satunya adalah musibah. Masih ingat yang 3, Pak? Apa materi ujiannya? Yang pertama adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua adalah larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu materi ujian. Apakah kita akan taat atau melanggar? Gitu ya. Yang ketiga adalah materi nikmat. Itu juga materi ujian. Maka jangan sampai kita sering mengatakan begini, saya sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia dapat musibah. Tapi kalau dia dapat nikmat, dia merasa tidak sedang diuji. Kalau sehat tidak merasa sedang diuji. Kalau kaya tidak merasa sedang diuji. Dia hanya merasa diuji kalau terkena musibah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Kami menguji kalian bisyarri wal khair, dengan keburukan, dengan musibah, wal khair dan dengan nikmat. Fitnah sebagai ujian bagi kalian. Jadi nggak ada yang sedang lepas dari ujian. Nah, karenanya ujian ini, terutama ujian musibah ini, tidak selalu bersumber dari dosa. Alasan kemarin yang pernah kita sampaikan, satu, iqamatul hujjah. Tujuannya adalah untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Kenapa harus ada ujian? Termasuk ujian nikmat, termasuk di dalamnya ujian musibah, termasuk diuji dengan perintah, termasuk diuji dengan larangan. Tujuannya adalah iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah kepada manusia. Kenapa begitu? Karena nanti kalau tidak diuji, tiba-tiba misalnya langsung dicemplungkan ke neraka, ya gitu ya. Tiba-tiba ada yang disuruh masuk ke surga tanpa ada alasan rapotnya gitu loh, rapot ujiannya. Maka orang-orang yang dimasukkan ke neraka bisa protes, loh apa salahku?
Orang sini nggak ada ukurannya. Ini kok tiba-tiba masuk surga, ini kok tiba-tiba masuk neraka. Salah saya apa? Akhirnya supaya ada ukuran yang layak untuk masuk neraka ini, yang layak untuk masuk surga ini, maka dibuatlah ujian. Salah satu bentuk ujiannya adalah ujian musibah. Gitu ya. Maka sebagaimana pernah kita bahas, dalam masa pengerjaan ujian itu ada pengawasnya. Jadi tidak akan pernah ada yang istilahnya bohong nanti. Ya, tidak akan ada yang bisa berbohong. Ya, makanya nanti eh, di dalam Al-Quran misalnya al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini nanti di akhirat ketika sudah waktunya menilai hasil ujian gitu ya, maka pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka, kemudian wa tukallimuna aydihim, kami jadikan mereka tangan-tangannya berbicara, wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka bersaksi bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka kerjakan waktu sedang mengerjakan ujian, tugas ujian. Atau di ayat yang lain misalnya Allah berfirman hatta idza ma ja'uha syahida alaihim sam'uhum, sampai ketika sudah tiba waktunya syahida alaihim, bersaksi kepada mereka sam'uhum, pendengaran mereka. Kemudian juga wa absaruhum, mata mereka juga bersaksi. Kemudian wa juluduhum, kulit-kulit mereka juga bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang bersaksi tidak hanya tangan nanti, tidak hanya kaki, telinga, mata, seluruh kulit itu nanti akan bersaksi di hadapan Allah bima kanu ya'malun, atas apa yang mereka kerjakan di bumi ini. Kemudian nanti mereka akan protes kepada anggota tubuh yang bersaksi tadi. Wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit-kulit mereka. Jadi sampean akan ngomong, kulit, kok kamu kok ngomong gitu ya? Kamu kok ngomong begini gitu loh. Apa? Wa qalu li juludihim, mereka berkata kepada kulit mereka, lima syahidtum alaina, kenapa kamu kok bersaksi seperti ini kepada saya? Gitu ya. Nah itu jentik ya Allah Subhanahu wa taala perapotan yang ketika kita sudah mengerjakan ujian. Maka kulit berkata, qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Aku ini dibuat berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala yang mampu membuat berbicara segala sesuatu. Ya, gitu kira-kira teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, alasannya kemarin sekedar mengingatkan kembali at-tamhis. Kenapa perlu dibuat ujian? Supaya untuk membedakan antara yang mukmin dengan yang kafir, antara yang baik dengan yang buruk, antara yang rajin dengan yang pemalas. Itu perlu dibuat ujian. Oke. Nah, kita masuk sekarang ke yang ketiga. Kenapa perlu ada ujian? Di antara alasannya adalah agar ada contoh di muka bumi, ya, agar ada contoh di muka bumi, uswatun hasanah dalam dalam mengerjakan perintah-perintah Allah dan dalam mengerjakan ujian Allah. Misalnya, contoh musibah. Kenapa kita kan melihat para nabi, Pak, dari 25 rasul itu lengkap. Ada yang diuji oleh Allah, menjadi contoh saat sedang ditimpa sakit parah, gitu ya. Ada yang menjadi contoh saat dia menjadi raja yang digdaya, ya gitu ya. Dicontoh para nabi itu, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, gitu ya. Bisa jadi contoh para nabi itu. Kemudian ada yang jadi pejabat, ya bukan raja, jadi pejabat, jadi menteri, gitu ya. Ada yang jadi oposisinya raja. Lengkap kan? Kalau ada yang jadi raja, ada yang nabi yang jadi oposisi. Ya kayak apa oposisinya raja gitu. Contoh Nabi Ibrahim. Jadi oposisinya raja. Nabi Musa jadi oposisi raja. Yang jadi menteri siapa? Nabi Yusuf, gitu ya. Ya, dia tidak memimpin kerajaan, tapi dia menjadi bagian dari
kerajaan, menteri. Ada yang langsung jadi raja yang tidak ada bandingannya. Gitu ya. Ada yang menjadi dai saja, nggak ada, ya jadi ustadz lah, katakanlah begitu ya. Nggak ada jabatan apa-apa. Iya, nggak melawan raja dan lain sebagainya. Nah, itu ada contoh semua. Nah, salah satu di antara yang dijadikan contoh itu contoh ujian musibah. Ya, maka hadir Nabi Muhammad SAW. Ya, dengan ujian musibah yang sangat berat, dengan ujian kesulitan hidup yang sangat berat. Yang paling layak untuk hidup kaya itu para nabi mestinya. Ya, kalau Siti Maryam yang bukan nabi, iya kan? Dia itu orang biasa, hanya dia ya, wali Allah, kekasih Allah, katakanlah begitu ya, dekat dengan Allah. Tiap masuk ke kamarnya langsung dapat rezeki gitu loh. Lah kalau Siti Maryam saja begitu mudahnya untuk dapat rezeki, apalagi Nabi Muhammad, sangat-sangat mudah kalau mau gitu loh. Tetapi Nabi Muhammad SAW memilih menghadapi kesulitan hidup yang sangat berat, agar menjadi contoh. Makanya ketika istrinya Nabi protes dalam masalah belanja rumah, diberi pilihan. Kamu ini bukan wanita biasa. Kamu ummahatul mukminin. Kamu itu adalah ibunya kaum mukminin yang nanti akan menjadi contoh bagi para ibu-ibu kaum muslimah di seluruh dunia. Maka kalau kamu ingin mendapatkan dunia, akan aku beri. Tetapi akan aku cerai. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Aku akan cerai dengan perceraian yang indah. Gitu ya. Tapi kalau engkau menginginkan Allah dan Rasulnya, ya terima kondisi ini, gitu loh. Kira-kira begitu ya. Maka oleh Allah Subhanahu Wa Taala di antara bentuk musibah itu tujuannya adalah untuk menjadi contoh uswatun hasanah bagi kita, siapa orang-orang di dunia ini yang diberikan musibah yang berat tetapi bisa menjalani hidup dengan keren. Makanya ayat uswatun hasanah itu, Pak. Iya, ayat apa namanya? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu turun dalam kondisi Nabi, kondisinya sangat berat hidupnya. Satu, apa beratnya? Kondisinya paceklik. Gitu ya. Kondisinya kalau sekarang dolar lagi naik, akhirnya begitu ya. Kondisinya nyari kerja susah. Kondisinya barang-barang sedang mahal. Gitu ya. Banyak utang gitu ya. Kondisinya berat. Belum lagi kondisi yang berat itu perang. Mirip-mirip sekarang gitu ya. Perang yang sangat dahsyat. Perangnya perang Khandaq. Atau dalam bahasa lainnya perang Ahzab. Makanya berat. Surat ini, ayat ini turun di dalam surat Al-Ahzab. Surat yang keberapa? 33. Ya. Lalu di tengah-tengahnya tuh berbunyi ayat, di tengah-tengah surat Al-Ahzab ini berbunyi ayat laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh betul-betul bagi kalian fi Rasulillah, pada diri Rasul itu suri teladan yang baik. Karena kenapa disebut suri teladan yang baik? Karena kondisi Nabi mampu menampilkan kondisi terindah dalam situasi yang sangat sulit. Ya. Makanya kalau kita ingin melihat seseorang itu betul-betul bagus atau tidak, lihat dalam kondisi sulit. Entah itu sulit karena ditipu orang, entah itu sulit karena diganggu orang, entah itu karena apapun gitu ya. Kemarin itu ada bapak-bapak ingin mantu. Saat ini tolong dilihatkan calon mantu saya. Calon mantunya disuruh menghadap saya, Pak. Kenapa, Pak? Ya gini. Saya tanya, akhirnya nelpon ya, calon mantu ketemu saya. Saya tanya, Pak,
Berapa lama sampean udah kenal? 2 tahun ya, Ustaz. Sholat sampean gimana? Nah, saya tahu pertama saya tanya, sholat sampean gimana? Alhamdulillah Ustaz, 5 waktu. Di mana? Di rumah atau di masjid? Di masjid Ustaz. Ya, keren ini. Ya. Kalau sudah di masjid 5 waktu itu keren. Sudah berapa lama? Sejak kuliah Ustaz, keren. Ya, sejak kuliah di masjid 5 waktu. Ini sudah keren. Ini dasar pertama seseorang disebut baik. Makanya kata Nabi, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjida. Kalau seseorang sudah terbiasa ke masjid, nah seperti jenengan sekarang ini, fashhidu lahu bil iman. Ini kesaksian Nabi. Saksikan orang itu orang iman, orang baik. Ya, alhamdulillah di sini kita semua insyaallah orang baik. Karena kata Nabi, fashhidu lahu bil iman. Saksikan orang tersebut adalah orang yang baik. Nah, kemudian saya tanya, hubungan sampean dengan orang tua gimana? Pernah ada masalah enggak? Pernah kecewa enggak sama orang tua? Gimana pas sedang tidak nyaman dengan orang tua? Nah, kita gali. Hubungan dengan teman-temannya seperti apa? Gitu. Pernah punya masalah? Bagaimana cara menghadapi masalah? Gitu. Digali. Nah, ala kulli hal orang ini tidak temperamen. Dia itu sholatnya bagus, tidak temperamental. Karena kalau temperamental itu menunjukkan akhlak yang buruk. Dia itu bermasalah, orang temperamen itu adalah orang bermasalah saat orang yang akhlaknya buruk saat sedang menghadapi masalah, gitu loh. Maka Rasul SAW memberikan contoh contoh teladan yang baik saat sedang masalahnya sangat berat, sangat sulit. Sehingga digambarkan di situ perut ikat pinggangnya itu ada 3 batu. 3 batu itu ditafsirkan 3 hari tidak makan. Di sini semiskin-miskinnya insyaallah nggak sampai 3 hari tidak makan ya. Kecuali kalau di Gaza atau di mana gitu ya yang sedang perang atau di Afrika bisa jadi 1 minggu nggak makan Pak. Gitu ya. Nah itu yang kedua. Jadi untuk menjadi uswah suri teladan kepada umatnya. Dan Nabi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan contoh uswah dari para nabi termasuk Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad ini komplit, Pak. Iya. Kompletnya apa? Bisa jadi suri teladan kalau dari sisi kepala negara. Iya. Bisa jadi suri teladan dari sisi suami. Bisa jadi suri teladan dari sisi orang kaya. Iya. Kenapa loh? Katanya Nabi miskin. Kok bisa jadi teladannya orang kaya? Kata siapa Nabi miskin? Nabi itu kaya. Cuma milih miskin. Beda kan dengan nasib kita. Nasibnya kita miskin. Ya. Nabi itu milih miskin, bukan nasib miskin. Ya. Kalau ada orang mengatakan saya milih miskin. Iya kalau milih miskin berarti sampean kaya tetapi milih miskin. Tapi kalau memang nasibnya miskin. Nggak ada pilihan. Maka orang miskin tidak disebut orang sederhana. Dia nasibnya sederhana gitu loh. Orang yang bisa disebut orang sederhana itu orang yang diberikan kemudahan oleh Allah, kekayaan, lalu dia memilih hidup sederhana. Gitu. Wah, orang ini sederhana, bajunya lusuh. Enggak punya lagi, Pak. Ya, satu-satunya. Beda, Nabi itu orang kaya tapi milih miskin. Coba sampean lihat di perang Hunain itu, kekayaan Nabi. Harta rampasannya. Iya. Abu Sofyan 100 onta. Gampang sekali gitu ya. Ini gampang sekali. Nyoh gitu ya. Nah, kita kan beda nasibnya. Maka Nabi bisa jadi contoh dari semua sisi. Kecuali jadi istri aja ya enggak, karena beliau suami. Nah, tetapi para istri bisa menjadi contoh dari para istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad istrinya itu lengkap, mewakili seluruh karakter perempuan. Ya. Ada yang lembut, ada yang ngegas. Tetapi ketika berada di bawah Nabi ngegasnya bagus. Ada yang pembelajar,
ya, cerdasnya luar biasa dan lain sebagainya. Dan Nabi mampu mengatur semua karakter tersebut di bawah kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga para istrinya itu seakan-akan kalau Nabi datang ke satu istri seakan-akan tidak punya suami yang lain. Berbeda dengan kita, istrinya satu tapi selalu curiga punya istri yang lain. Karena apa? Karakter kita tidak sebaik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya, alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian musibah kepada kita adalah raf'ud darajat. Untuk meninggikan derajat kita, Pak. Untuk meninggikan derajat kita. Salah satu contoh yang sangat terkenal itu Uwais Al-Qarni. Ya, dia itu orang sangat miskin, tidak dianggap oleh kaumnya, tapi dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemiskinannya. Di saat miskin yang sangat miskin itu, dia punya nilai lebih yang lain, baktinya kepada kedua orang. Kalau kaya berbakti pakai alfat, Pak. Ini kaya berbakti, dikisahkan itu latihan manggul kambing naik turun bukit. Karena itu orang gila loh, Pak. Dilihat masyarakat itu. Apaan? Kambing digendong ya. Dari naik lagi, turun lagi. Kalau sekarang mungkin apa bahasanya kalau sekarang? Ngejim. Ngejim. Bahasanya sekarang ngejim, Pak, dia. Kenapa dia latihan begitu? Karena saking miskinnya ingin menghajikan orang tuanya. Mau menggendong orang tuanya dari Yaman menuju Mekah. Nah, itu. Maka kemiskinannya menjadi pengangkat derajatnya Uwais Al-Qarni. Karena dia mampu dengan kemiskinannya taat kepada Allah dan memaksimalkan seluruh potensinya. Nah, itu jemaah sekalian. Maka kama fi bala'il anbiya, sebagaimana ujiannya para nabi, wa ghairuhum minas salihin, dan para orang-orang soleh gitu ya. Alladzi idza ibtalahum sabaru, yang ketika mereka diuji bersabar gitu ya. Fartafa'a bisabri darajatuhum indallah, mereka naik derajatnya karena kesabaran mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya contohnya begini. Mali abdil mu'min indi jazaun. Tidaklah seorang mukmin di sisiku itu ada pahala yang sangat besar. Idza qabattu safiyahu. Nah, ini bagi jenengan yang meninggal putrinya atau anaknya waktu masih kecil. Ketika anaknya yang disayanginya, yang menjadi permata hatinya itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala min ahli dunia, waktu dia masih di dunia, lam ahtasibahu illal jannah. Ya. Kecuali dia mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala surga. Maka ada ungkapan anak kita yang meninggal di waktu kecil adalah simpanan kita di akhirat. Itu jemaah sekalian. Maka orang yang bersabar diangkat derajatnya. Kemudian berikutnya, kenapa Allah Subhanahu wa taala ngasih musibah kepada kita? At-tadzkir bi ni'amillahi ta'ala 'alal insan. Jadi untuk menjadi pengingat, ya ini Pak, untuk menjadi pengingat, ini penting sekali yang poin-poin ini. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadi pengingat terhadap nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Coba sampean kalau mau ngeluh hari ini, aduh ya Allah, kok susah sekali. Berarti kita saat ngeluh itu sedang lupa Allah sedang ngasih nikmat. Apa yang kita lupakan? Contoh. Li'annal insan alladhi khuliqa mubsiran. Manusia yang diciptakan melihat. Ya. Masalan, yansa ni'matal basar. Dia itu lupa nikmat melihat. Sampean itu kalau yang sedang ngeluh misalnya hari ini karena susah, dia diberikan nikmat oleh Allah, nikmat
melihat, tetapi lupa nikmat melihat. Lalu oleh Allah diuji dengan cara dikurangi nikmat penglihatannya. Ya. Lalu akhirnya berobat untuk mengembalikan nikmat melihat. Ketika berobat dan ada perkembangan, ya, dari proses berobatnya itu mulai pulih kembali, terasa nggak nikmat itu? Terasa, gitu ya. Nikmat yang awal, tiba-tiba. Makanya nikmat Allah itu akan terasa nilainya ketika sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disebut yansa ni'matal basar wala yuqaddar. Kemudian fa in ibtalallahu bi'amyin, kalau Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan buta, sebentar saja, buta sebentar, tidak bisa melihat sebentar saja. Summa ada ilaihi basaruhu, kemudian dia dikembalikan penglihatannya. Ahassa bi kulli masyairihi biqimati hadhin nikmat. Dia akan sangat merasa betapa nikmat mata itu sangat luar biasa. Ya. Tiba-tiba tidak punya uang itu nggak ada masalah. Gitu loh. Ya. Tiba-tiba sakit kepala tidak ada masalah. Tiba-tiba seluruh masalah ini tidak dianggap bermasalah ketika mata dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jemaah sekalian. Maka oleh Allah kadang musibah itu hanya untuk mengingatkan kita, kamu itu loh dapat nikmat yang sangat banyak. Kemudian fadawamun ni'mah, nikmat yang terus-menerus melekat kepada kita itu qattunsa al-insan. Kadang kita itu membuat lupa. Ya, sampean kaya terus, Pak. Lupa, Pak. Nikmat kaya itu gak nikmat lagi, Pak. Tanya sama koruptor itu. Ya. Yang triliunan itu, yang tiap hari miliaran. Gak ada nikmatnya. Biasa aja. Dapat 1 miliar, kurang. Tambah titiknya. Untuk dapat miliaran berikutnya. Oke. Kemudian fala yashkuruha, kemudian orang ini tidak bersyukur kepadanya. Fayaqbiduhallahu minhu thumma yu'iduha ilaihi tadhkiran lahu biha liyashkuraha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut nikmat tersebut agar dia kemudian mengembalikannya lalu supaya dia bersyukur. Kan sering, Pak, kita sakit ya. Flu gitu ya. Pas lagi flu terasa nikmat plongnya hidung gitu loh. Habis kembali, alhamdulillah gitu ya. Maka kita dibuat sakit, kadang-kadang sakit tipes, sakit kepala, ya, berbaring di rumah sakit berhari-hari, agar sadar nikmat Allah yang telah sebelumnya diberikan. Cuma kadang-kadang nggak sadar-sadar, Pak. Ya. Buktinya diingatkan begitu itu banyak orang sakit malah nggak sholat. Itu orang yang nggak sadar itu ya. Itu orang sakit wajib nggak sholat itu? Wajib. Malah nggak sholat. Nggak sadar-sadar. Kemudian, ini yang paling penting, Pak. Bal inna fil masaib tadhkiran lil insan wa li ghairihi bi ni'amillah. Ini penting, Pak. Bahkan terkadang musibah itu sebagai pengingat bagi manusia yang lain. Ada manusia musibah mengenai seseorang. Itu terkadang tujuannya adalah untuk mengingatkan yang lain. Ya, contoh, fa idza ra'al insan majnunan. Kalau engkau melihat manusia gila, ada orang gila di pinggir jalan mengut sampah gitu ya. Kira-kira itu jadi pengingat kepada kita enggak akan nikmatnya akal yang sehat itu? Ya. Atau kita tetap lewat biasa aja? Ya. Betapa nikmatnya diberikan akal yang sehat. Kalau enggak sehat akalnya itu loh, kayak itu. Dikasih makanan, milih makanan yang ada di tempat sampah. Gitu ya. Dikasih baju bagus, milih baju yang compang-camping. Makan di pasir enak. Ya.
dan nggak sakit katanya orang gila itu. Kelebihannya orang gila cuma satu, nggak gampang sakit, nggak sakit. Karena dia nggak ada yang dipikirkan, yang dipikirin, nggak stres. Orang gila nggak stres, dia sudah di puncaknya. Ya. Maka apa namanya ahassa bi ni'matil aqli, orang yang merasa diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang gila di tempat lain itu dia akan merasakan nikmatnya akal sehat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah ya Allah. Cuma itu bagi orang yang berpikir. Afala ta'qilun. Akal itu, Pak, akal itu perpaduan ilmu dengan hati, Pak. Makanya disebut akal itu bukan di kepala. Di mana akal itu? Disebutkan dalam Al-Quran akal itu tempatnya di hati. Lahum qulubun ya'qiluna biha. Ya. Mereka punya hati yang berakal. Bukan otak yang berakal. Hati yang berakal. Qulubun ya'qilun. Hati yang berakal. Kenapa? Karena itu perpaduan antara rasa dengan ilmu pengetahuan. Antara keyakinan dengan ilmu pengetahuan. Kemudian wa in ra'a kafiran. Kalau engkau melihat ada orang kafir gitu jalan kelunuk-kelunuk, ya, pagi udah berangkat bisnis sampai sore, duitnya banyak. Ya. Tapi kita apa namanya? Ya'ishu kama ta'ishul an'am. Nah, ya. Orang kafir hidup seperti binatang sekarang, Masya Allah. Saya buka scroll itu ada orang di Jepang, di mana itu? Di orang barat, Pak. Sepeda panjang telanjang semua. Telanjang, kayak binatang. Ya. Maka apa ahassa bi nikmatil iman, kita akan merasakan nikmatnya iman yang Allah berikan kepada kita gitu. Ini loh kalau orang nggak beriman ini kayak gini nih hidupnya. Di pinggir jalan jadi, ya. Di kebun binatang jadi dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya, wa in ra'a maridan, kalau engkau melihat orang sakit, ya. Ahassa bi nikmatis sehat, engkau akan merasakan nikmat sehat. Ya. Wa in ra'a faqiran, kalau nah ini pentingnya kita undur ila ma huwa asfala minkum, kamu harus sering-sering melihat yang di bawah gitu. Kadang kita itu loh Pak, lihat teman seangkatan gitu ya, ketemu sudah punya prestasi dunia ini itu gitu. Kita kadang-kadang aku ini ngapain selama ini kan gitu ya. Nah, ini maka disebutkan wa in ra'a faqiran, kalau engkau melihat orang miskin, ya. Yes, apa nih? Ahassa, kemudian ahassa bi nikmatil mal. Engkau akan bersyukur atas nikmat kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Kita bisa bekerja, gitu. Dapat gaji di sana masih mau. Ini yang terbaru Pak ya. Ada dan saya bikin video dan itu juga cukup viral. Di Mojokerto itu ada bapak-bapak mengambil uangnya tetangganya mungkin gitu. Terus nulis surat. Suratnya adalah mohon maaf apa namanya, insya Allah uang ini saya ambil, insya Allah saya ganti 2 pekan lagi kalau gajian untuk menyelamatkan apa namanya membayar SPP kuliah anak saya. Itu terpaksa, alhamdulillah tidak harus nyuri uangnya tetangga. Ahassa bi nikmatil mal. Wa in ra'a jahilan, kalau engkau melihat orang bodoh itu orang, makanya disebut orang bodoh itu gini Pak. Kalau kata Abu Bakar itu, orang bodoh itu bukan orang yang tidak pintar otaknya. Tetapi orang bodoh itu adalah orang yang bermaksiat kepada Allah, itu orang paling bodoh. Wa inna ahmaqal khamqa, kata Abu Bakar. Sesungguhnya paling bodohnya orang bodoh al-isyan, adalah orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut orang bodoh ini selalu orang bermaksiat itu selalu selalu disebut orang paling bodoh? Sebab kata Sayyidina Ali, ada kitab kumpulan perkataan Sayyidina Ali yang cukup dalam, saya lupa namanya, saya punya itu. Kenapa orang bodoh itu, orang yang ahli maksiat itu disebut orang paling bodoh?
Karena dia tidak tahu nilai kemuliaan. Dia nggak tahu perbuatannya adalah nilai kehinaan. Misalnya berzina, dia nggak tahu ini zina itu nilai kehinaan. Dia nggak ngerti. Dia yang perbuatan yang mengangkat kemuliaan dengan perbuatan yang mengangkat kehinaan, dia nggak ngerti, Pak. Makanya orang ahli maksiat itu adalah orang yang paling bodoh dan orang yang cerdas, Pak. Kata Sayyidina Ali. Wa inna aqyasal kaisi, sesungguhnya paling cerdasnya orang cerdas, at-taqwa, orang yang taat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sampean lihat anak-anak kita ya, sudah taat kepada Allah, sholat, nutup aurat, walaupun dia tidak cerdas secara akademik, dia adalah orang yang paling cerdas. Kecerdasan itu kan ada macam-macam, Pak ya. Cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, mungkin baik sama orang. Ya. Tapi cerdas intelektual sama emosional itu bisa dimiliki oleh semua orang. Baik orang muslim ataupun orang kafir. Ada nggak orang kafir yang emosionalnya bagus? Banyak. Tapi untuk khusus takwa, Pak, itu cerdas spiritual yang levelnya level tingkat iman, tingkat tertinggi. Yang disebut cerdas spiritual. Seluruh geraknya itu atas karena Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini, Pak, orang yang takwa seperti ini, Pak, tidak akan terganggu oleh keburukan orang. Tidak akan terganggu. Mau orang kayak apapun sama dia itu santai. Apa sebabnya? Sebabnya seluruh aktivitasnya bukan lagi karena orang, tapi seluruh aktivitasnya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertakwa. Makanya disebut la'allakum tattaqun. Kebalikannya orang goblok itu, kebalikan itu. Ya, nah, maka disebut wa idra'a jahilan, kalau engkau melihat orang bodoh, maka ahassa bi nikmatil ilm, engkau akan merasakan nikmat ilmu, nikmat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakadha yash'uru man kana lahu qalbun munfatihun yaqdhatun. Itulah yang akan dirasakan orang yang punya hati, ya. Yang punya hati yang terbuka, yang berakal, yang selalu sadar. Itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amman ladzi la quluba lahum. Adapun orang yang tidak punya hati, fala yashkurun, maka dia tidak akan bersyukur ala ni'amillahi bal yaqturun wa yatakabbaruna ala khalqillah. Maka dia akan menjadi orang sombong dan menolak kebenaran dari apa yang telah Allah datangkan kepada kita. Itu yang berikutnya ya, nggak tahu yang keberapa. Bahwa Allah ngasih musibah tujuannya agar ingat nikmatnya Allah yang sering dilupakan. Maka saya pernah mengatakan gini, perkataan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, apa perkataan beliau? Banyak orang bersyukur atas nikmat yang datang, tapi jarang sekali bersyukur atas nikmat yang tidak hilang, yang sudah ada. Allah ngasih nikmat mata, dia tidak bersyukur atas nikmat mata yang tidak hilang gitu. Nikmat melihat, dia hanya akan bersyukur kalau dapat materi. Iya, duit datang gitu, sesuatu yang datang. Alhamdulillah hari ini mudah kerja gitu, dapat kerja. Ya. Tapi dia sulit bersyukur atas nikmat yang tidak hilang. Allah kasih akal, masih bisa berpikir gitu ya. Allah kasih nafas, masih bisa bernafas, nggak ada syukurnya. Kita hanya bersyukur kalau mendapatkan nikmat yang datang. Nah, Allah dengan ngasih musibah itu agar kita ingat atas nikmat yang selama ini nggak hilang gitu loh. Atas nikmat yang melekat kepada diri kita. Sehingga nanti dengan cara begitu Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan kita kepada jalan hidup ini. Maka kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara begitu. Nah, salah satu cara yang paling gampang
Ya, ada ilustrasi sebagai penutup, Pak. Ilustrasinya itu begini. Kadang orang diuji dengan nikmat itu malah lupa, gitu ya. Misalnya ibaratnya ada tukang di bawah, terus ada mandor di atas. Lalu mandor pingin manggil tukang di bawah itu, Pak. Mandornya di tingkat paling atas. Lalu dilempar uang dari atas. Manggil gitu loh. Nggak noleh. Akhirnya dilempar pakai uang. Ternyata apa? Orang yang di bawah itu ngambil uangnya dan nggak noleh ke atas. Gitu. Nggak noleh gitu loh. Pokoknya dapat uang. Karena berkali-kali dikasih duit nggak noleh ke atas, akhirnya ngambil batu kerikil. Lalu dilemparlah dia kerikil. Akhirnya noleh. Siapa yang lempar? Kan gitu ya. Maksudnya ternyata ada orang yang kalau dikasih nikmat malah nggak noleh gitu loh. Ketika dikasih kerikil, berbagai musibah malah noleh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kerikil ini untuk mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua dan memberikan kesabaran dan kelapangan kepada kita. Kurang lebihnya maaf, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.